Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Setiawan dengan NIM 230900260. Di video kali ini saya akan menganalisa stasiun kerja dari tukang masak di warung Kimbos. Stay tuned. A few moments later. Baik, di sini kita akan mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi berdasarkan observasi serta temuan saya ketika berkunjung langsung ke warung Kimbos itu sendiri, di sana pekerja dari atau tukang masak dari warung Kimbos itu sendiri menyampaikan bahwa mereka bekerja satu hari itu kurang lebih 8 jam. Nah, untuk kerjaannya itu sendiri, mereka melakukan uh, penggorengan makanan, menyiapkan bahan baku, dan mengambil stok bahan makanan. Kemudian juga menyusun pesanan pelanggan, serta membersihkan area kerja. Kemudian aktivitas memasak juga dilakukan secara berulang dengan intensitas yang meningkat, terutama pada jam-jam ramai pelanggan. Kemudian berdasarkan hasil observasi langsung terhadap stasiun kerja, ditemukan bahwa kondisi area memasak masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip ergonomi. Area kerja cenderung sempit sehingga pekerja harus melakukan banyak perpindahan posisi ketika mengambil bahan baku atau alat masak. Kemudian penempatan dari alat masaknya juga dan juga bahan makanan juga belum tertata dengan efisien sehingga pekerja harus melakukan jangkauan tubuh berulang kali. Kemudian juga di sini posisi dari meja kompor dan meja kerjanya juga relatif rendah dan tidak sesuai dengan postur dari si pekerjanya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini pada foto ini. Baik, ini dia stasiun kerjanya. Nah, kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa meja kompornya itu terlalu rendah sehingga bisa dilihat di fotonya ini pekerja dari atau tukang masaknya itu sendiri sampai harus membungkukkan badan. Kemudian juga di warung Kimbos ini karena mereka menunya semuanya free es teh, jadi mereka harus benar-benar bolak-balik ke 3 stasiun. Jadi ke stasiun pertama itu meja kompor untuk menggoreng, lalu ke stasiun kedua untuk mempersiapkan pesanannya, kemudian ke stasiun ketiga untuk mempersiapkan es teh. Jadi begitu seterusnya bolak-balik ke 3 stasiun. Secara Baik, selanjutnya faktor resiko ergonomi yang saya temukan di sini ada 3. Yang pertama yaitu postur membungkuk. Hal ini dapat terjadi karena permukaan dari meja kompor itu terlalu rendah. Kemudian karena permukaan dari meja kompor terlalu rendah, hal tersebut memaksa para pekerja untuk menunduk lebih lama. Karena gerakan menunduk yang lama itu dapat meningkatkan tekanan pada punggung bawah dan pinggang. Hal tersebut dapat akhirnya mengakibatkan resiko nyeri muskuloskeletal yang kronis. Kemudian yang kedua ada jangkauan kerja yang berlebihan. Bahan dan peralatan kerja itu ditempatkan jauh dari zona kerja utama sehingga mengakibatkan banyak langkah dan jangkauan berulang. Sehingga efisiensi menurun dan kelelahan meningkat. Kemudian yang ketiga ada berdiri terlalu lama dan gerakan repetisi. Berdiri secara terus-menerus ketika mempersiapkan pesanan dari pelanggan, kemudian ditambah lagi dengan gerakan repetitif seperti menggoreng, membalik, dan plating, berpindah-pindah stasiun, sehingga mengakibatkan tekanan pada kaki, bahu, dan lengan meningkat. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan risiko kelelahan dan cedera overuse. Baik, selanjutnya di sini juga ada keluhan dari masing-masing pekerja. Saya mendapatkan datanya dari wawancara singkat. Nah, dari hasil wawancara singkat tersebut, pekerja melaporkan keluhan yang paling sering dirasakan yang pertama itu ada nyeri pinggang dan punggung. Nah, pegal-pegal pada pinggang menurut mereka itu terjadi akibat sering membungkuk dan posisi meja kerja yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, keluhan yang kedua yaitu kaki pegal dan kelelahan. Menurut pekerja sendiri, kaki pegal dan kelelahan ini terjadi akibat eh, bekerja dengan waktu berdiri yang cukup lama, kemudian alas kaki yang kurang proper sehingga mengakibatkan kelelahan pada kakinya. Terutama terjadi pada jam-jam sibuk atau jam makan siang, yaitu pukul 12 sampai jam 2 siang. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ketegangan bahu, tangan, dan leher.
Menurut pekerja sendiri, hal ini terjadi karena gerakan repetitif membalik dan mengangkat menyebabkan tegang pada bahu serta tangan. Kemudian, leher tegang itu terjadi akibat terlalu fokus atau multitasking karena harus mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu demi menyelesaikan pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, analisis beban kerja fisik dan mental. Yang pertama dimulai dari analisis beban kerja fisik terlebih dahulu. Jadi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beban kerja fisik pada tukang masak di Kimbos dapat dikategorikan cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti durasi kerja yang mencapai 8 jam dalam sehari, kemudian aktivitas berdiri dalam waktu yang lama, serta gerakan tubuh yang repetitif, dan juga perpindahan posisi kerja secara terus-menerus. Aktivitas memasak mengharuskan pekerja melakukan berbagai gerakan fisik seperti menggoreng, mengambil bahan, mengangkat alat masak, serta berpindah tempat secara berulang. Selain itu, kondisi lingkungan dapur yang panas turut meningkatkan pengeluaran energi tubuh dan mempercepatkan timbulnya rasa lelah. Posisi tubuh yang kurang ergonomis seperti membungkuk juga memperbesar tekanan pada sistem otot dan tulang. Jadi berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa beban kerja fisik pada pekerja lebih dominan dan termasuk kategori cukup tinggi karena adanya tuntutan aktivitas fisik yang dilakukan secara terus-menerus selama jam kerja berlangsung, yaitu 8 jam. Yang kedua ada analisis beban kerja mental. Selain beban kerja fisik, pekerja juga sebagai tukang masak itu memiliki beban mental, di mana beban mentalnya itu muncul terutama ketika jumlah pesanan pelanggan itu meningkat dan tuntutan pelanggan terkait dengan pelayanan. Pada situasi tersebut, pekerja dituntut untuk bekerja lebih cepat, menjaga ketepatan pesanan, serta mengatur beberapa pekerjaan secara bersamaan, sehingga pekerja diharuskan untuk multitasking. Pekerja juga harus mampu mempertahankan konsentrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses memasak maupun penyusunan pesanan pelanggan. Tekanan untuk bekerja secara cepat dan tepat dapat menimbulkan stres kerja ringan hingga sedang, terutama pada jam-jam sibuk. Namun, jika dibandingkan dengan beban kerja fisik, tekanan mental pada pekerjaan ini cenderung lebih rendah. Hal ini karena sumber utama kelelahan lebih banyak berasal dari aktivitas tubuh yang intensif dibandingkan dengan tekanan psikologis. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tukang masak di Kimbos memiliki beban kerja fisik yang lebih dominan dibandingkan beban kerja mental. Baik, selanjutnya desain stasiun kerja yang ideal. Berdasarkan hasil observasi terhadap kondisi stasiun kerja saat ini, diperlukan beberapa perbaikan desain agar pekerjaan menjadi lebih nyaman, aman, dan produktif sesuai prinsip ergonomi. Perbaikan pertama yang bisa dilakukan adalah penyesuaian tinggi kompor dan meja kerja agar sesuai dengan tinggi tubuh dari pekerjanya. Tinggi area memasak yang ideal dapat membantu mengurangi posisi membungkuk sehingga tekanan pada pinggang dan punggung dapat diminimalkan. Karena di sini posisinya pekerjanya memiliki tinggi badan yang berbeda-beda, mungkin bisa menggunakan meja kompor yang sifatnya adjustable atau bisa dinaik dan turunkan disesuaikan dengan tinggi badan si penggunanya. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan penataan ulang alat dan bahan makanan agar berada dalam jangkauan yang lebih dekat. Penempatan bahan yang lebih terorganisasi dapat mengurangi aktivitas bolak-balik secara berlebihan sehingga pekerja dapat bekerja lebih efisien dan tidak cepat lelah. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan alas kaki atau anti-fatigue mat pada area berdiri untuk membantu mengurangi tekanan pada kaki akibat berdiri terlalu lama. Selain itu, pekerja juga dapat diberikan waktu istirahat singkat secara berkala untuk mengurangi kelelahan fisik. Perbaik Dengan menerapkan stasiun kerja yang lebih ergonomis, diharapkan pekerja lebih dapat bekerja dengan posisi tubuh yang lebih nyaman dan mengurangi risiko keluhan muskuloskeletal serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana berdasarkan seluruh proses analisis yang sudah dilakukan, ditemukan 3 faktor risiko ergonomi utama, yaitu posisi membungkuk saat memasak, jangkauan kerja yang terlalu jauh, serta aktivitas berdiri lama disertai dengan gerakan repetitif.
Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan munculnya berbagai keluhan subjektif seperti nyeri pinggang, kaki pegel, ketegangan pada bahu dan leher, serta kelelahan selama bekerja. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pekerjaan tukang masak di kios lebih didominasi oleh beban kerja fisik dibandingkan beban kerja mental. Meskipun tekanan mental tetap muncul, terutama saat jumlah pesanan pelanggan meningkat, oleh karena itu diperlukan perbaikan desain stasiun kerja melalui penyesuaian tinggi area memasak, kemudian pengaturan posisi alat dan bahan, serta peningkatan kenyamanan lingkungan kerja agar resiko ergonomi dapat diminimalkan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.